Eh, kita review ke belakang ya. Jadi yang pertama, kalian udah belajar apa itu kekakuan. Lalu kalian udah eh, bagaimana mendapat kekakuan tiap elemen gitu ya. Konsepnya seperti apa, buat tahu kekakuan suatu benda itu gimana sih gitu. Nah, masing-masing elemen itu akan menjadi suatu sistem hingga kekakuan satu sistem itu gimana sih gitu. Nah, lalu kita akan terapkan tuh ke dinamika struktur. Nah, dinamika struktur kita akan terapkan dulu ke SDOF gitu kan ya. Jadi kekakuannya udah belajar, lalu kekakuan sistem juga udah gitu ya. Lalu udah mempelajari single degree of freedom yang tanpa beban dan tanpa damping gitu. Jadi mungkin ini nih tiga lingkaran besar yang bisa kalian pelajari selama ke belakang gitu. Nah, ini kebetulan adalah ya mirip kayak kuis kalian ya, mirip kayak kuis kalian, tetapi beda 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 di kolomnya lah ya, kekakuan kolomnya beda gitu. Lalu kalian ngerjain sampai nomor 6 gitu. Nah, ini akan kita coba lanjutin nih, gimana kalau sampai kita mendapatkan gaya geser, momen guling, dan tegangan maksimum. Karena sekali lagi, habis dapat peralihan maksimum, emang kenapa sih gitu? Kenapa sih kita harus uh, udah tahu peralihan maksimum, terus buat apa gitu? Nah, dari peralihan maksimum itu, ya kita pingin tahu tuh akibat akibat goyang semaksimum itu gitulah ya, itu tuh gaya di kolom berapa sih gitu, lalu momen gulingnya berapa sih gitu, hingga tegangan di kolom itu kalau dihitung jadinya butuh berapa sih, sehingga nanti kita desain kolomnya harus mampu menahan tegangan itu gitu. Ya udah ceritanya sebenarnya itu. Jadi kita coba lanjutin ya, kita coba lanjutin. Hmm, Anissa Rizky bisa tolong bacain? Iya, Bu. Bisa minta tolong bacain? Hitunglah. eh yang ini kan, Bu, yang soalnya ya. Iya, ya diketahui terus hitunglah gitulah. Oh ya, diketahui E 20.000 megapascal, M 200 kilo, K3 1/5 EI, U0 2 cm, V0 10 cm per dt. Hitunglah 1 kekakuan gabungan struktur, 2 frekuensi alami struktur, 3 persamaan gerak struktur, 4 persamaan peralihan setiap saat, 5 peralihan dan kecepatan pada saat T sama dengan 0,5 dt, 6 peralihan maksimum, 7 gaya geser pada saat peralihan maksimum, 8 momen guling pada saat peralihan maksimum, 9 tegangan maksimum pada kolom. Ya oke, terima kasih Anissa Rizky. Nah, jadi ya ini mirip-mirip kan ya kayak yang kalian kerjain gitu. Nah, bedanya yaitu kolomnya beda dan juga kalian sampai nomor 6 aja. Nah, kita sekarang coba lanjutin lagi nih. Habis itu ngapain sih gitu. Deviano Sucitno bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Momen inersia penampang. I sama dengan 1/12 dikali B dikali H pangkat 3 sama dengan 1/12 dikali 0,15 dikali 0,2 pangkat 3 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Kekakuan gabungan. K sama dengan 12 EI per L1 pangkat 3 ditambah 3 EI per L2 pangkat 3 ditambah EI per 5. Hasilnya 1,1590 kali 10 pangkat 6 Newton per meter. Frekuensi alami. W-nya dulu sama dengan akar K dibagi M sama dengan 1,1590 kali 10 pangkat 6 dibagi 200 diakarin, habis itu hasilnya 76,1249 radian per detik. Lalu F-nya sama dengan W dibagi
2V sama dengan 76,1249 dibagi 2V sama dengan 12,1157 Hz. Ya, oke, terima kasih Devianto Sucipno. Ya, jadi oke, ya udah. Jadi nah ya, oke. Jadi yang ditanya pertama kali adalah kekakuan gabungan struktur. Buat penghitung kekakuan gabungan, jelas-jelas kita harus tahu kekakuan tiap elemen gitu ya. Nah, untuk mengetahui kekakuan tiap elemen, ini kan ada 3 benda ya, ada 2 kolom, ada 1 pegas gitu. Kekakuan pegas sudah diketahui, berarti kan kita harus cari kekakuan kolom. Nah, kekakuan kolom kembali lagi ke minggu pertama, kekakuan itu adalah gaya per displacement-nya gitu ya, perlanjutannya displacement-nya gitu. Sehingga ya udah kita coba lagi buka itunya ya, slide-nya kan, itu kan kalau dikasih gaya satu-satuan, kalau di slide itu kan dikasih gaya satu-satuan gitu kan, butuh F berapa gitu kan, nanti kekakuan tinggal F per delta gitu kan. Nah, kita jelas-jelas tahu gitu, jadi buat dapat ini hubungan F sama lendutan itu, kita jelas-jelas tahu dari Asruk 2 itu fungsi E, fungsi I, sama fungsi L dari elemen kita gitu ya. Jadi kalau balok ya L-nya balok, E-nya balok, I-nya balok. Kalau kolom juga E-nya kolom, I-nya kolom, L-nya kolom gitu. Nah, kita sudah tahu fungsi dari E, I, L pangkat 3 gitu ya. Nah, karena udah tahu itu fungsi E, I, L pangkat 3, berarti kita harus nyari inersianya dulu gitu kan. Ya udah cari inersia kayak gitu ya. Nah, ini sekali lagi mana sumbu lemah sama sumbu kuat itu pahami dia melenturnya ke arah mana gitu ya. Jadi karena dia ngelenturnya ke arah sana nih, ini kan ngelentur ke arah sana. Nah, jadi kalau ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti inersia Y kayak gitu ya. Nah, jadi ini cuma penamaan doang. Kalau ini misalkan ini Y, ini X, ya berarti sumbu X, inersia X gitu. Pokoknya inersia ngebuat lenturnya kayak gini nih gitu. Nah, nanti hati-hati tuh kalau gayanya misalkan gayanya kemana atau sumbu lemahnya atau sumbu kuatnya kemana itu ya. Nah, udah kita ngitung inersia. Nah, lalu kita buka slide pertama itu ya, ketika bawahnya bawahnya sendi dan juga kalau bawahnya jepit dikasih displacement satu-satuan gayanya berapa gitu kan ya. Lalu kayaknya tinggal dibagi kayak gini karena ininya satu-satuan ya tinggal ini doang gitu kan. Nah, ternyata kalau buat jepit kayak gini gitu kan ya. Lalu buat sendi kayak gini gitu. Lalu ini si pegas gitu. Nah, kenapa ditambah ya? Sekali lagi kita harus tahu hubungan kekakuan antara mereka, apakah mereka ini seri atau mereka ini paralel. Sekali lagi kalau masih nggak ngerti juga, kalian pantengin aja strukturnya, sistemnya itu kalian pantengin. Nah, kira-kira kalau ini mau geser 10 cm, itu mau nggak ada pilihan lain. Dia harus berhasil melentingkan kolom 2 10 cm. Lalu dia juga harus berhasil melentingkan kolom 1 10 cm. Dan dia juga harus berhasil memelarkan pegas 10 cm, baru dia bisa geser 10 cm. Nah, karena U-nya itu sama kayak gitu, berarti apa kalau U-nya sama? Ada yang bisa membantu. Kalau U sama apa ya? Paralel apa seri? Paralel, Bu. Ya, terima kasih Jason Christopher. Ya, jadi paralel tuh gitu. Nah, kalau masih nggak yakin juga, lihat dari F ya. Sekali lagi lihat dari F. Ini ada yang jelas kalau mau ke kanan, pergerakannya kan ke sana ya. Kalau mau gerak ke kanan kan berarti gayanya harusnya gini nih, gitu kan. Nah, mau gerakin kayak gini kan, si kolom 2 ngasih perlawanan ya. Ngasih perlawanan. Kolom 1 ngasih perlawanan. Pegas ngasih perlawanan. Nah, kalau dari kayak gini,
free body-nya jelas-jelas FK1 ditambah FK2 ditambah FK3 sama dengan F gitu. Jadi F-nya nggak sama nih. Jelas-jelas F-nya adalah kontribusi. Nah, itu ada sifat paralel gitu. Jadi sekali lagi mau pantengin sistemnya, mau lihat U-nya apa mau lihat F-nya, pokoknya pahami aja gitu. Pahami ini sistemnya, geraknya gimana gitu ya. Lalu bikin free body diagram dan seterusnya. Oke. Bu, ingin bertanya, Bu. Ya, gimana? Berarti kalau kayak gini K1, K2, K3-nya langsung diparalel tiga-tiganya gitu ya, Bu? Benar. Mungkin nggak sih, Bu, kalau K1 sama K2 paralel, habis itu K3 diseriin gitu? Kalau di kasus lain misalkan. Ya, kasus lain bisa. Contohnya apa ya? Coba diparalel lalu diseriin. Bentar, mikir dulu. Ya, mungkin gini nih. Ini nggak ada pegas di sini misalkan, ini nggak ada pegas misalkan di sini. Terus gimana ya? Yang bentuknya seri. Mungkin enak gini ya. Jadi misalkan misalkan ini ngelihatnya sekarang kita gini nih, ini ada tembok gitu ya. Terus ya coba 3 dimensi kali ya. Lalu ini ada kayak cantilever tuh, cantilever. Terus ini ada kayak cantilever tuh, gitu. Lalu habis itu di sini kayak apa ya, kayak penghubungnya lah ya. Terus habis itu ada pegas di sini. Nah, ini kayak gini. Kalau kayak gini berarti 1, 2 diparalelin, habis itu diseriin. Kebayang nggak? 1 sama 2 paralel, terus hasil dari paralel diseriin sama si pegas. Kayak gitu. Ya, itu contohnya kalau kayak gitu tadi kondisinya. Kalau ini harus mau nggak mau, ini ya itu tadi ya, mau lihat U atau mau lihat F gitu, mau nggak mau kalau lihat U juga kelihatan kan ininya harus geser 10, ini geser 10, ini juga harus melar 10 gitu. Kalau ini lihat aja di sini, ini 1 sama 2 harus geser 10, tapi nggak ada, kita nggak tahu nih si pegas ini kan nggak harus 10. Bayangin aja, ini kan nggak harus 10 kan, gitu. Jadi mau ngelihat dari U atau mau ngelihat dari F juga bisa, ngelihat dari F. Oke, baik. Makasih, Bu. Oh, iya. Okay. Ya, pokoknya di ini ya, ngelihat sistemnya itu di rasa-rasa gitu. Memang apa, kalau orang teknik tuh biasanya banyak bayangin sih. Maksudnya imagination-nya gitu. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang belum kejadian gitu, kita harus predik gitu. Jadi belum dilakukan nih, tapi kalian melihat suatu sistem gitu kan. Kalian bisa ngelihat, oh kalau misalkan ini bakal ditarik, bagian sini nih yang parah nih. Nah, yang gitu-gitu tuh. Jadi memang harus imagination gitu, harus predik apa yang mungkin terjadi padahal belum dilakukan. Ya gitu. Jadi mungkin dipanteng-pantengin aja gitu. Kira-kira geraknya gimana? Kalau ini lebih mudah gimana lebih mudah A daripada B dan gitulah.
Oke, terus habis itu kita balik lagi ya. Jadi karena paralel, jadi kita harus nambah nih. Kalau paralel kita harus nambah. Nah, terus nah ini kan ada banyak nanya ya, satuannya beda ya. Nah, sebenarnya kita kan kalau kolom balok gitu kan, itu kan jelas-jelas punya properti ya, punya E, punya I, sama punya L. Dan jelas-jelas kita kalau ngitung lendutan itu fungsi E, I, L gitu kan. Makanya ya kayak gini, fungsinya pasti ada variabel EI per L pangkat 3 gitu. Nah, kalau pegas itu bukan fungsi E, bukan fungsi I, bukan fungsi L gitu. Nah itu, saya kurang tahu mungkin fungsi lilitan, fungsi diameter pegas gitu ya. Pokoknya bukan E, bukan I, dan bukan L gitu. Nah, di sini tuh ya kita start dulu di ini deh, di kuis pertama ya. Kuis pertama itu kan ada pegas juga ya. Lalu saya kasih pegasnya tuh EI per L pangkat 3. Nah, di kuis pertama kayak gini. Nah, itu harapannya sebenarnya biar bisa jumlahin pembilang sama penyebutnya biar kalian tuh gampang gitu. Intinya adalah berapa sih gitu kekakuannya dalam EI per L pangkat 3 gitu. Nah, tapi realitanya pegas itu bukan fungsi dari IL pangkat 3, itu hanya kayak ya kira-kira sekiannya lah gitu. Nah, ini juga nih kira-kira 1/5 EI-nya lah gitu. Nah, anggap aja dalam 1 meter kali 1 meter gitu. Jadi emang karena bukan fungsi dari panjang kan ya dan itu gitu. Jadi kadang-kadang bahkan pegas itu angka aja gitu. Nah, gitu. Jadi ya udah deh kayak gitu dijumlahin ya karena paralel dapatnya sekian. Nah, udah bisa jawab yang nomor 1. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ada frekuensi alami struktur. Kita tahu rumusnya adalah omega itu akar K per M. Nah, yang banyak salah juga ini ya, ini satuannya harus radian per second. Jadi, yang dimasukin, K yang dimasukin dan M yang dimasukin harus menghasilkan satuan ini. Jadi, kalian nggak bisa tuh masukin sembarang, misalkan Newton per milimeter, atau kilonewton per milimeter, atau kilogram per milimeter. Pokoknya nggak bisa ini, pokoknya intinya harus menghasilkan radian per second gitu. Jadi kita coba dulu ya gimana kalau kita pakai satuan kekakuan yang Newton per meter gitu kan. Jadi Newton per meter itu kan Newton itu kan kilogram meter per second kuadrat per meter dibagi satuan massa kilogram. Ini kan coret, ini coret. Berarti kan tinggal akar 1/per sekon kuadrat gitu kan. Jadi tinggal 1/per second gitu. Nah, itulah radian per second. Jadi cocok nih satuannya. Kalau kalian pakai Newton per milimeter, nggak cocok nanti satuannya nggak dapat 1/per second gitu. Nah, jadi K harus dalam Newton per meter, massa harus dalam kilogram, sehingga nanti hasilnya radian per second. Nah, itu biasanya pada saat situ. Terus ya udah omeganya udah dapat gitu kan ya. Frekuensinya tinggal omega per 2pi sama dengan 12,11 Hz. Satuannya Hz ya. Itu sama kayak gelombang, kalau kalian belajar gelombang kan satuan frekuensi Hz. Nah, periode ya tinggal, kalau ditanya periode tinggal 1/f gitu aja. Kalau ada pertanyaan nanya ya. Oke, berarti bisa menjawab nomor 1 sama 2. Terus menjawab nomor 3 nih, gitu kan? Start kita mau menjawab nomor 3. Ya, harus menjawab nomor 3. Nicholas Eka Chai, bisa tolong bacain? Oh, bisa. Persamaan gerak MU plus KU sama dengan 0. Persamaan peralihan setiap saat UT sama dengan U0 cos omega T ditambah V0 dibagi omega sin omega T sama dengan 2 cos 76,124 1249 T ditambah 0,1314 sin 76,1249 T cm, atau UT sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah
V0 dibagi omega kuadrat cos omega T min alfa sama dengan 2,0043 cos 76,1249 T dikurang 0,0656 cm atau UT sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah V0 dibagi omega kuadrat sin omega T plus beta sama dengan 2,0043 sin 76,1249 T ditambah 1,5052 cm. Oke, terima kasih Nicholas Dekacai. Nah, jadi kita mau menjawab nomor 3 kan. Nomor 3 persamaan gerak struktur. Nah, persamaan gerak struktur itu sebenarnya adalah persamaan di struknya gitu. Persamaan gerak di struknya ya tinggal ini aja. MU double cross ditambah KU sama dengan 0 karena kita jelas-jelas nggak ada kata-kata di ada damping. Dan jelas-jelas nggak ada gaya luar gitu ya. Hanya ada peralihan awal sama kecepatan awal. Ya udah, berarti kondisinya adalah yang ini. Nah, lalu nomor 4, persamaan peralihan setiap saat. Nah, kebetulan kita juga sudah menurunkan kan. Jadi kita ya udah kita bisa pakai aja yang udah kita turunkan. Tapi sekali lagi saya tuh nerangin proses nuruninnya juga sehingga nanti kalian itu misalkan kondisinya beda lagi, gayanya beda lagi, kalian bisa gitu. Jadi kondisinya adalah yaitu saya jelaskan how mendapatkan persamaan ini kan gitu kan, dan kalian juga udah bersama-sama mendapatkannya gitu kan. Nah terus ada 3 itu kan, ada 3 tuh yang di slide kedua lah ya, slide kedua kan ada 3 persamaannya. Awalnya kita dapat yang nomor 1 tuh, kita kan yang ini kan kita nurunin terus bener-bener udah dapat ini. Nah lalu sekali lagi kalau rekayasawan tuh sukanya praktis ya, karena tahu nih wah ini kok mengandung cos, mengandung sin. Padahal kita udah tahu depannya cos itu maksimum 1, sin itu maksimum 1. Nah, tapi ini dia punya dua-duanya. Kan mau nggak mau harus nyelesain suku pertama, ditambahin suku kedua. Kenapa nggak diubah jadi cos aja atau jadi sin aja? Jadi kita tinggal lihat depannya ini biang kerok yang membuat nilainya besar. Makanya diubahlah dia menjadi cos saja atau sin saja. Itu ya karena ingin praktis aja. Kita tuh sekali lihat persamaan langsung tahu, oh ini peralihan maksimumnya. Oh ini biang kerok yang membuat peralihannya bakal maksimum. Karena sekali lagi cos itu maksimum 1, sin juga maksimum 1. Tapi sekali lagi ini persamaan 1 sama persamaan 2 sama persamaan 3 sama saja gitu. Boleh mau pakai yang manapun boleh. Terus ya udah deh, dapat ya ini persamaan peralihan setiap saat dalam T, dalam setiap T. Nah, ini bisa kalian plot di Excel ya, dari 0 sampai 10 second kalian plot, itu bisa. Nah, habis itu pertanyaan 5, peralihan dan kecepatan saat T 0,5 second. Ya udah tinggal dimasukin yang peralihan ya, peralihan tinggal dimasukin 0,5 second. Nah, buat yang kecepatan, belum ada nih persamaan kecepatan. Jadi harus diturunkan untuk mendapatkan persamaan kecepatan. Lalu masukkan 0,5. Ini ya. Rivaldi Faza bisa membacain? Bisa, Bu. Peralihan pada saat T sama dengan 0,5 detik. Yang pertama ada UT sama dengan 2 cos 76,1249 T ditambah 0,1314 sin 76,1249 T sama dengan minus 1,6553 cm. Yang kedua ada VT sama dengan minus 152,2498 sin 76,1249 T ditambah 10 cos 76,1249 T sama dengan 86,0341 cm per detik. Nah, peralihan maksimum Umax sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah V0 dibagi omega kuadrat sama dengan 2,0043 cm. Selanjutnya ada gaya geser
FT sama dengan K dikali UT. Fmax sama dengan K dikali Umax. Sama dengan 2,3230 dikali 10 pangkat 4 Newton. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi kita udah punya persamaan peralihan setiap saat, masukin 0,5 second ya. Oh, ternyata dapatnya minus tuh misalkan ke kiri gitu ya. Ke kiri 1,6 cm ternyata. Saat setengah second itu ternyata ke kiri 1,6 cm gitu ya. Nah, berapakah kecepatan saat 0,5 second gitu ya? Turunin sekali dulu karena kita nggak punya persamaan kecepatan. Jadi harus diturunin sekali, terus masukin T-nya 0,5. Oh, ternyata kecepatannya 86 cm per second gitu, saat 0,5 second ya. Nah, setelah itu peralihan maksimum adalah akar ini ya, U0 kuadrat ditambah V0 per omega kuadrat sama dengan, oh ternyata 2 cm nih peralihan maksimum. Jadi selama kumpulan T itu, maksimum struktur kita itu mentok-mentok paling maksimum gitu, itu displacement-nya gitu, sway-nya, doyongnya itu 2 cm gitu. Kan kadang doyong sedikit ke kanan, terus habis itu ke kiri besar, terus ke kanan kecil lagi, ke kiri kecil, terus ke kanan besar. Nah, pokoknya gitu-gitu terus saja, goyang gitu kan. Selama T itu, kumpulan T itu ternyata paling jauh goyangnya 2 cm. Lalu ya udah, kuis kalian berhenti sampai sini kan gitu. Sebenarnya bisa dilanjutkan, ya memang tujuannya ya ngapain sih kita tahu goyangannya, kan sebenarnya kita ingin mendesain si kolomnya kan. Nah, jadi dari goyangan yang paling mentok itu 2 cm itu, kira-kira gaya di kolom tuh berapa sih gitu kan. Nah, sebenarnya dibalikin lagi nih konsepnya ke waktu kalian ngitung kekakuan. Jadi waktu dia goyang satu-satuan gitu ya, waktu dia goyang satu-satuan itu butuh F sekian gitu kan. Nah, sekarang ternyata tahu mentok-mentok dia itu goyang 2 cm, kan berarti bisa kita balik tuh. Berarti kalau dia mentok-mentok goyang 2 cm, butuh gaya berapa nih gitu yang ke kolom kan. Kolom ini mengalami F berapa nih gitu. Ya udah, jadinya gitu. Ternyata ya udah, ini Fmax adalah K, kekakuan kolom ya, dikali Umax-nya gitu. Kalau nyari F dari tiap kolom ya ini ya, pakai K-nya juga K ini aja, K tiap kolom gitu ya. Jadi sebenarnya kan di sini juga ini kan F ya, ini F, lalu ini F, lalu ini juga F gitu. Jadi beda juga F di sini ya akan beda juga sama F di sini gitu. Jadi ya mengikuti aja sih kekakuan dari kolom yang kolom 1 gitu, ya nanti F yang akan ada di kolom 1 gitu. Nah, lalu momen gulingnya sendiri adalah ini ya, ya kita ini aja ya. Vincenzo Tirta bisa ngomong baca. Ya, Bu. Ya. Momen guling. M0T sama dengan Ft dikali L. M0 max sama dengan Fmax dikali L. Sama dengan 8,1375 dikali 10 pangkat 4 Newton meter. Momen pada kolom. Kolom kiri, MT sama dengan 6EI per L1 kuadrat dikali UT. Kolom kanan, MT sama dengan 3EI per L2 kuadrat dikali UT. Tegangan kolom. Ini sigma ya, Bu? Tegangan kolom. Oh, iya, itu ya tegangan sigma. Sigma T sama dengan MT per W. W sama dengan 1/6 BH kuadrat. Sigma kiri sama dengan 15,032 Newton per milimeter kuadrat. Sigma kanan sama dengan 19,241 Newton per milimeter kuadrat. Ya, oke. Terima kasih.
Mana tadi? Ya, eh, bentar. Ya, ya. Jadi gini ya. Jadi kita agak balik lagi. Jadi F ini tiap kolom itu kan sebenarnya kontribusi F ya. Jadi kalau misalkan pakai K ini berlaku juga ya. Jadi kalau misalnya K sistem ini kan UMAX gitu ya, berarti nanti F-nya adalah F gaya geser sistem gitu. Nah, kalau misalkan mau cari tiap kolom berarti K-nya juga tiap kolom ya. Kalau misalkan ditanya gaya geser tiap kolom berarti K-nya adalah K tiap kolom dan juga ini akan menjadi F yang ini gitu ya. Ini nih. F yang ini gitu. Gitu. Nah, oke. Terus habis itu momen guling ya. Momen guling itu adalah F dikalikan L gitu ya. F dikalikan L. Nah, akan lebih mudah lagi kalau kalian itu kan L-nya beda ya, L-nya beda nih. Nah, sebaiknya kalian hitung ini aja. Jadi hitung di sini nih F yang di sini gitu. Gitu. Nah, kira-kira F di situ itu di F dikalikan ya ini F1 kalikan L1 ditambah F2 kalikan L2. Nah, gitu. Jadi nanti dapat kumpulan maksudnya sigma dari momen gulingnya kayak gitu. Terus momen pada kolom itu nah, ini kita masuk lagi ke slide yang nomor 1 gitu ya, gitu kan. Kalau ada displacement satu-satuan, nih kayak gini. Kalau ada displacement satu-satuan gitu kan ya, itu kan butuh F sekian gitu kan. Nah, momennya juga keluar kan. Nah, ini kan, ini momen buat yang kalau dasarnya jepit, ini momen kalau dasarnya sendi. Nah, jadi momen pada kolom itu rumusnya kayak gini nih, 6EI per L kuadrat dikalikan U gitu. 3EI per L kuadrat dikalikan U, itu adalah momen pada kolom. Nah, buat cari tegangan, ya si momennya itu tinggal dibagi momen statis kalau kalian belajar Mekban. Mekban ada momen statis tuh. Nah, ini kalau lupa-lupa coba di-review lagi ya. Momen statis kalau penampangnya kotak itu adalah 1/6 BH kuadrat. Sehingga tegangan maksimum ya tinggal momen saat maksimum berarti ya. Ini kan momen saat maksimum berarti momen U-nya nih jangan lupa U maksimum juga ya gitu. Dibagi sama ini statis momennya, dapatlah ternyata tegangan di kiri itu 15, di kanan itu 19 gitu. Oke deh. Nah, habis itu ya kalian harus mendesain kolom yang tegangannya kuat terhadap 19 gitu ya. Entah FC prime-nya naikin, apa luasannya gedein dan seterusnya, pokoknya tegangannya harus masuk. Tegangan yang terjadi kurang dari tegangan izin gitulah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya kayak gitu sih. Baru ini kelihatan sipilnya ya. Permisi Ibu. Oh ya, Ibu, saya izin bertanya. Saya masih bingung yang waktu kuis pertama itu loh Bu. Soal nomor 3. Yang mana itu? Yang kekakuan? Iya Bu. Itu saya masih bingung cara kerjanya itu harus mulai dari mana dulu gitu loh. Bentar, coba saya buka dulu ya. Iya Ibu. Bentar.
Yang kanan. Iya Ibu, yang kanan. Itu mulai dari EI yang batangnya dulu sama K1 atau K1 K2 dulu itu boleh enggak, Bu? Nah, ya apa itu kayak kalau air itu kan dari hulu ke hilir. Apakah boleh dari hilir ke hulu? Ya harus urut ya, harus urut gitu. Kita harus ya intinya adalah ya urutannya ini nggak bisa kita ubah-ubah sih seperti tergantung sistemnya gitu. Nah sekarang kan kondisinya ini ada massa di sini nih. Ini yang saya mau gerak-gerakin di sini. Ini mau saya gerak-gerakin. Nah kira-kira yang kena gerakan pertama kali yang mana nih? Yang K2 ya, Bu? Ya, K2-nya melar kan? Iya, Bu. Nah, terus habis itu ke K1 sama batangnya ya, Bu? si batangnya juga harus ini kan, harus melendut gitu, salah. Ini jadi titik ini tuh bakal ke sini nih gara-gara si batangnya melendut. Anggap aja dia dia A lah ya, A gitu. Nah, buat si batang melendut A, kira-kira si K1 harus melendut A juga nggak? Maksudnya melar sebesar A nggak? Iya, Ibu. Iya kan? Ya berarti dari itu aja udah ketahuan kan sebenarnya batang sama K1 paralel. Keduanya harus sama-sama menggerakkan titik ini tuh sebesar A gitu. Si batang harus melenting sepanjang A, si K1 juga harus melar sepanjang A, baru si titiknya tuh gerak tuh set ke bawah sepanjang A gitu. Gitu. Terus habis itu si pegas 2 ini melar, bilang aja melarnya B gitu. Nah, jadi total ini berapa ini pergerakan si M dari 0 misalkan. Ini misalkan di sini jadinya berapa pergerakannya? B, Bu. B doang. Oh, aduh. B tambah A ya, Bu? Iya. Nah, dari situ tuh kelihatan kalau U-nya itu kontribusi U1 ditambah U2. Kelihatan itu berarti U1 sama 2 itu berarti seri gitu. Jadi si K ini sama si yang berdua ini jelas-jelas ini seri nih gitu. Itu kalau ngelihat kalau mau ngelihat gaya juga bisa juga, potong-potong aja gayanya. Kan potong-potong nih. Coba ya. Jadi mau lihat mau lihat gaya ya sama aja. Nggak bisa ya? Nggak usah dihapus. Nah, sekarang mau ngelihat gaya ya. Jadi pakai free body diagram. Jadi ini ada dia mau ke bawah nih, anggap aja F. Nah, sekali lagi pegas kan F sama dengan K kali X. Jadi pegas ini punya gaya pegas. Ngelawan sama F. Jadi ini ngelawan nih ke sana. Ya udahlah ya. Nah, itu ngelawan ke sana. Ya ini kalau dipotong di bagian sini, ya mau nggak mau ya ini F itu ya sama dengan F pegas 2, F2 lah ya, gitu. Kalau dipotong di situ, free body-nya kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau habis itu dipotong di bagian sini, apakah F-nya masih sama gitu ya? Ini agak ini titik simpulnya. Nah, ya itulah ya pokoknya. Jadi di titik simpul ini gitu, ada gaya pegas 2 ke sana. Jelas-jelas dia melawan pergerakan. Nah, lalu si BIM ini kan melendut ya. Jelas-jelas si peletakannya ini juga melawan ke sana gitu. Jadi melawan pergerakan gitu. Gitu. Nah,
Jadi ya berarti di titik ini itu adalah F sama dengan yang sama dengan F2 adalah sama dengan F1 ditambah F bin gitu. Jadi di sini kelihatan kalau di sini itu berarti ini sama ini itu berarti F-nya kontribusi itu kan jadi ini sama dengan berarti di sini kelihatan ini adalah paralel gitu ya karena F-nya kontribusi kan gitu. Terus habis itu dia seri sama ini gitu. Gimana? Mengerti, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, oke. Ya, gitulah. Jadi cobain aja kalau masih ini coba dipotong-potong, cari free body-nya, dibayang-bayangin pergerakannya ya gitu-gitulah ya. Ya itu sekali lagi kita kalau engineer harus banyak imagination memang. Ya, tapi lama-lama terlatih sih kayak gitu. Nanti lama-lama kalau sekali lagi ya itu, kalau ngelihat sistem mungkin orang awam ngelihatnya cuma kayak oh iya jembatan gitu misalkan kan. Nah, kalau kalian udah ngelihat tuh, oh gaya di sini, habis itu gaya akan paling terdekat pasti akan kayak gini nih. Habis itu kalaupun kita tarik nih, pasti yang paling parah di sini. Nah, gitu itu. Biasanya lama-lama nanti kebiasaan juga bakal kayak gitu. Oke, tadi nyampe mana ya? Oh ya udahlah ya, berarti udah selesai kan tadi ya masalah lanjutan dari kuis sudah sampai tegangan. Yaitu jangan lupa juga yang namanya momen statis itu adalah di MACBAN. Jadi ini udah agak-agak mulai kelihatan nih sipilnya gitu ya, walaupun awalnya kayak UU terus gitu, tapi sebenarnya udah dapat U itu kayak udah lebih dari setengah jalan. Ada pertanyaan lagi nggak kalau dari ini? Ada pertanyaan? Kalau dari free vibration-nya? Kalau nggak ada, soalnya kita akan menuju ke kasus kedua nih. Kasus kedua, jadi ceritanya berarti kalian udah punya satu kasus ya. Satu kasus adalah tidak ada damping dan tidak ada gaya. Nah, sekarang akan menuju ke kasus 2. Sama-sama nggak ada gaya luar nih. Sama-sama nggak ada gaya luar. Sama-sama nggak ada gaya luar. Jadi ini 0. Sekali lagi kalau pemainnya full, sini ada FP ya, ada gaya luar. Nah, ini ceritanya nggak ada gaya luar, jadi 0 juga, nggak ada ya. Nah, terus ya ini ada, gitu. Nah, ini nih, sekarang ada pemain tambahan nih, kemarin nggak ada. Nah, sekarang kita tambahin nih kalau ada damping gimana. Nah, kita bikin diagram gaya bebasnya gitu ya, itu ada ini, kayak fungsi Alembert kemarin ya, akan keluar gaya inersia yang sebesar masa dikalikan percepatannya dan akan berlawanan sama geraknya. Nah, dia bilang kayak gitu, makanya ada ini. Lalu ada gaya pegas, lalu ada sini karena ada damping. Sehingga kalau dari kesetimbangan gaya akan persamaannya akan menjadi yang ini. Ini adalah persamaan gerak nih untuk free vibration. Ya inilah ya, free vibration dengan redaman. With damping gitu, free vibration with damping. Oke, ini pahami lagi ya, caranya akan sama dengan yang udah kalian pelajari di free vibration yang nggak ada damping. Jadi caranya akan selalu konstan tuh gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan bagian situ. Muhammad Fadlan, bisa tolong bacain? Solusi persamaan gerak MU double dot ditambah D single dot ditambah KU sama dengan 0. Coba solusinya U sama dengan AE ini lambda T ya Bu ya? Ya. U single dot sama dengan A lambda E pangkat lambda T. U double dot sama dengan A lambda kuadrat kali E pangkat lambda T. Dikit lagi. Ini
dari ini caranya dapat gimana? Ini yang ini nih. Yang U single dot ya, Bu? Turunin dari persamaan yang U, Bu? Ya, kalau yang ini? Itu diturunin lagi dari persamaan yang U single dot. Oke. Nah, habis tahu ini sama ini, terus habis itu ngapain? Selanjutnya gitu, langkah selanjutnya kita ngapain? Itu buat masukin persamaan bukan sih, Bu? Iya, oke. Terima kasih Muhammad Fadlan ya, oke. Nah, jadi caranya sama ya, itu juga sama nih kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi cuma bedanya sekarang persamaan kita kayak gini nih. Kalau sebelumnya kita nggak ada ini gitu ya. Nah, lalu katanya matematika gitu ya, katanya orang matematika, solusi dari yang persamaan kayak gini tuh, itu adalah seperti ini gitu kan ya katanya. Nah, eksponensial adalah besaran matematika, T adalah waktu. Nah, ini lambda ini kita nggak tahu apa, A ini juga kita nggak tahu apa. Jadi kita harus membuka lambda sama A. Nah, jadi karena kita punya persamaan ini ya, kita turunin sekali, turunin 2 kali, lalu kita masukin aja, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, ini masukin ke sini. Jadi ya tulis aja ya M. Ya ini kita pelan-pelan ya, tapi yang penting paham gitu. Waduh, nggak cukup. Ini saya mencoba pelan-pelan, tapi agar dipahami caranya gitu. Aduh, susah juga ya. Ya ini, gimana tadi? Massa gitu ya, terus A lambda kuadrat E lambda T ditambah D A lambda E lambda T ditambah K E lambda T sama dengan 0. Nah, sekali lagi matematika itu akan kalau udah dapat persamaan itu mereka suka membuat persamaan itu lebih simpel gitu. Ini kan kurang gimana gitu ya. Nah, mereka suka bikin jadi simpel. Ya udah kelompokan orang yang sejenis gitu. Jadi ya kalau gitu kan matematika suka gitu ya. AE lambda T ini dikeluarin, lalu sisanya tinggal M lambda kuadrat ditambah D lambda ditambah K sama dengan 0 gitu. Hingga akhirnya jadinya kayak gini. Maria Margareta, bisa untuk bacain? Bisa, Bu. Dalam kurung M lambda kuadrat ditambah D kali lambda ditambah K, tutup kurung, kali C E pangkat lambda T sama dengan 0. Solusi non-trivial. M kali lambda kuadrat plus D kali lambda plus K sama dengan 0. Solusi persamaan karakteristik. Lambda 1.2 sama dengan minus D per 2M plus minus akar D per 2M kuadrat kurang K per M. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi itu persamaan yang udah kita dapatkan juga ya, ini yang atas ini. Ini tadi kita udah dapetin ini gitu ya. Nah, lalu sekali lagi kalau ada A dikalikan B sama dengan 0. A dikalikan B sama dengan 0 itu adalah either A-nya 0 atau B-nya 0 gitu. Nah, kalau B-nya 0, selesai sudah persamaan kita dan kita tetap tidak mendapat hasil. Nggak ada gunanya gitu kalau B sama dengan 0 tuh. Makanya yang kita nolin itu si A. Makanya di sini namanya solusi non-trivial. Itu adalah ketika A-nya 0 gitu. Makanya ini yang dinolin. Set gitu. Nah, si persamaan ini itu ternyata persamaan kuadrat ya, akar kuadrat itu. Nah, solusi dari persamaan kuadrat itu bisa pakai rumus ABC kalau di matematika. Jadi ini adalah rumus ABC. Set. Nah, udah nih terbuka juga
terbuka sudah lambda kita ya. Jadi di sini lambda udah kebuka, tinggal ngebuka si A sebenarnya kan, tinggal ngebuka si A. Cuma permasalahannya kalau dengan damping itu tidak semudah itu. Ada 3 kondisi akibat lambda yang kayak gini nih, persamaannya ternyata jadi bikin ada 3 kondisi. Livia Florencia bisa tolong bacain? Kondisi redaman. Karakter redaman struktur ditentukan berdasarkan redaman kritisnya. Lambda 1, 2 sama dengan min D per 2M plus minus akar D per 2M kuadrat dikurang K per M. Di mana jika D per M kuadrat kurang K per M kurang dari 0 adalah underdamped, D per 2M kuadrat min K per M sama dengan 0 redaman kritis, dan D per 2M kuadrat min KM lebih besar dari 0 adalah overdamped. Ya, oke, terima kasih Livia. Jadi sebenarnya lambdanya tuh kebuka, cuma ternyata tuh gara-gara bentuk lambdanya kayak gini ya, akar ABC, ini jadi kayak ada 3 kondisi nih. Kondisi pertama adalah kalau di dalam akarnya itu minus, gitu ya, di dalam akar ini minus. Ini berarti di dalam akar kurang dari 0, namanya adalah underdamped. Kalau di dalam akar tuh tepat 0, ini itu dinamakan redaman kritis. Lalu kalau di dalam akarnya positif lebih besar dari 0, itu dinamakan kondisi overdamped. Nah, jadi ternyata ada 3 kondisi nih. Jadi kayak kalau kalian beli gorengan harganya 1.000, kalian bayar pas 1.000, itu berarti kalian bayar tepat di sini nih. Tapi kalau kalian ngasihnya 2.000 gitu kan, kelebihan ya, yaitu overdamped. Jadi ngasih dampingnya kelebihan. Kalau kalian bayarnya 500 gitu ya, sisanya ya agak-agak ngutang dikit berarti ya, yaitu ngasih dampingnya kurang dari yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak ya kasihlah tapi 5% gitu. Kasih dia 10% gitu lah. Nggak ngasih 100% gitu. Jadi ternyata ada 3 kondisi nih, tergantung kita mau ngasih damping seberapa gede gitu loh. Gitu. Jadi sebelum kita mau ngebuka si A, kita harus menyelesaikan satu-satu dulu kondisinya. Kita akan mulai dari kondisi yang paling mudah diselesaikan, di mana di dalam akar sama dengan 0. Jadi kita mulai dulu di sini ya, kondisi 2 dulu lah. Kita zoom dulu ini. Kita zoom. Kita bahas dulu di sini. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Melati Vanessa, bisa tolong bacain? Redaman kritis. D per 2M kuadrat kurang K per M sama dengan 0. Dalam kurung D per 2M kuadrat sama dengan K per M sama dengan omega kuadrat. DKR sama dengan 2 kali M kali omega. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita zoom tadi ya, kita zoom yang kondisi tengah nih, kita zoom, kita ambil. Di dalam akar sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas. Berarti kan ini sama dengan K per M. Sedangkan kita tahu omega itu akar K per M. Berarti kan K per M omega kuadrat dong, gitu kan. Berarti tinggal ini kan, D per 2M dikuadratkan sama dengan omega kuadrat. Nah, tinggal di akar aja semua sisinya. Jadi tinggal D per 2M sama dengan omega. Makanya D adalah 2M omega. Nah, D sebesar 2M omega itu kita namakan D kritis gitu. Jadi D yang tepat membuat di dalam akar 0 itu ternyata 2M omega. Damping yang membuat di dalam akar tepat 0 itu adalah 2M omega. Kita namakan D kritis gitu. Variabel barulah D kritis gitu anggapannya. Nah, terus habis itu kita masukin ini si D kritis ini, kita masukin lagi ke persamaan yang lambda ini. Nah, lalu kita lanjutkan misi kita kan. Lanjutkan misi kita,
lambda sudah kebuka, A belum kebuka. Kita mau membuka si U gitu. Kita lanjutkan misi kita gitu ya. Nah, jadi tadi saya dekritisnya ini masukin ke persamaan lambda masukin ke AE pangkat lambda T. Nah, ini hasilnya ini. Gitu. Samuel Jamie bisa tolong bacain? Solusi sistem redaman kritis. U sama dengan C1 tambah C2T E pangkat min omega T. Pada kondisi gerak bebas, struktur dapat bergetar karena adanya kondisi awal atau initial condition. Pada saat T sama dengan 0, peralihan sama dengan U0, dan kecepatan sama dengan V0, U sama dengan U0 plus dalam kurung V0 plus U0 omega kali T tutup kurung E pangkat omega T. Ya, oke. Terima kasih, Samuel. Nah, Nah, kita lanjutkan misi kita ya. Lambda udah kebuka. Sekarang kita mau membuka U kondisi redaman kritis ceritanya. Nah, terus nah ini kan yang belum kebuka C1 sama C2 tuh. Nah, caranya sama lagi tuh. Kalau mau membuka C1 sama C2, masukkan kondisi batas. Kondisi batasnya adalah saat T sama dengan 0, peralihan adalah U0, kecepatan adalah V0. Ya udah tinggal dimasukkan. Ya. Jadi T0 kan berarti E pangkat 0 itu kan 1 kan. Eksponensial pangkat 0 itu 1 ya. 1 nih, 1. Terus ini T-nya kan juga 0 ya. Ini 0 nih, berarti kan tinggal C1. Oh, berarti itu. Berarti kan ini tadi ya, U saat 0, makanya tinggal dimasukin 0. C1 tinggalan, yaitu si U0. Berarti kan. Ya udah nulisnya gitu deh. U saat T sama dengan 0 sama dengan U0 sama dengan ternyata C1 gitu. Berarti C1 tuh U0. Nah ini nih C1 nih U0. Nah lalu masukkan kondisi batas yang nomor 2. Karena kita nggak punya persamaan kecepatan, harus kita turunkan gitu ya. Turunannya ya tinggal ini C1 minus, karena itu pangkat omeganya ya. Minus C1 omega E minus omega T ditambah C2 E minus omega T dikurangi, ini gabung ya ini tapi nggak cukup, C2 omega TE minus omega T gitu. Nah terus masukin kan U single dot ketika 0 adalah V0, adalah masukin 0. Berarti kan ini kan 1 ya, kan? Ini 1. Terus ini 1 juga kan, ya kan? 1. Nah, cuma ini ada T di sini 0 nih, berarti ini 0. Berarti tinggal minus C1 omega ditambah C2. Berarti C1 tadi udah tahu tuh U0, berarti kan C2 sama dengan ya V0 ditambah U0 omega. Nah, cocok kan? Ini C2 nih. Ya udah deh, kebuka semua nih. Ini adalah persamaan ketika kondisinya damping kritis. Harga gorengan 1.000 kalian kasih 1.000. Nah, itu tepat tuh, dampingnya butuhnya sekian gitu, kalian pas kasih damping sekian gitu. Itu jadinya persamaannya kayak gini. Kalau di plot, jadi kalian plot ya di Excel dari 0 sampai 5 second, ini kan dari 0 sampai 5 second, kalian drag set gitu, lalu plot, ternyata bentuknya kayak gini. Jadi kelihatan banget kalau di damping kritis tuh, ini kan misalkan ini goyang ke kanan ya, positif misalkan goyang ke kanan. Ini kan sway ke kanan. Nah ini dia nggak sempat sway ke kiri. Dari sway ke kanan, langsung dia cepet-cepet menuju 0. Cepet-cepet berhenti dia. Gitu. Jadi gambarannya struktur kayak gitu tuh. Kalau dia mau bergetar tuh, tetapi kalian kasih damping kritis. Nah, dia baru 1 kali sway udah langsung menuju 0 gitu. Karena
damping karena kalian kasih damping. Kalau enggak ya kayak kalian ngeplot itu ya free vibration biasa, jadi gini gitu. Enggak, gambarnya enggak ini ya. Gini kalau free vibration gitu ya. Kanan kiri gitu terus. Nah, karena dikasih damping, dia baru sway ke satu arah, tiba-tiba udah buru-buru jadi 0 gitu. Nggak ada lagi nih cerita lagi, udah nggak ada lagi cerita. Gitu. Jadi kondisinya kayak gitu. Kalau kalian itu tadi ya, beli gorengan 1.000, kalian bayar 1.000. Nah, ya udah deh, kondisi 1 selesai. Jadi sebenarnya caranya sama kan? Kalau dilihat kan sebenarnya caranya sama ya. Ini tadi masukin, turunin, masukin, terus habis itu kebuka tuh lambda gitu kan, lalu masukin lagi ke persamaan yang ini, terus habis itu masukin initial condition gitu. Terus habis itu dapat persamaan akhir. Ya caranya sebenarnya gitu terus gitu. Dan makanya di sini saya nggak ngasih langsung persamaannya doang gitu ya, biar kalian tahu bagaimana mendapatkan persamaan itu gitu. Jadi paham gitu. Jadi nanti apapun kondisinya tuh, bahkan misalkan kondisinya nggak lazim misalkan. Nah itu dengan cara yang sama harusnya kalian bisa menurunkan sendiri gitu. Jadi di situ justru kalian bisa mengerjakan untuk hal-hal lainnya juga. Oke, jadi satu kondisi udah selesai, kita akan masuk ke kondisi lainnya. Jadi yang redamannya ada 3 kondisi ya. Jadi agak lumayan ini juga jadinya. Nah, kondisi yang kedua ya bilang aja kondisi ketiga lah ya. Ini kasus kedua yang kita tinjau adalah kondisi ketiga gitu lah ya. Itu kalau kita itu harga 1.000 kita kasih 2.000 gitu ya. Beli gorengan harganya 1.000 kita kasih 2.000. Kita ngasihnya kebanyakan. Kita akan melihat kalau kita ngasih damping kebanyakan gitu ceritanya. Namanya redaman berlebihan. Kalau ada pertanyaan nanya aja ya langsung. Victoria Cindy bisa tolong bacain. Redam berlebihan. Buka kurung D per 2M, tutup kurung pangkat 2, kurangin K per M lebih besar daripada min. Buka kurung D per 2M, pangkat 2 lebih besar dari omega pangkat 2. D lebih besar daripada 2, M omega buka kurung sama dengan D AR tutup kurung. Oke, terima kasih Cindy. Nah, jadi kita kondisi 3 ya. Kita buka kondisi 3. Kondisi 3 adalah dalam akar lebih besar dari 0. Dalam akar positif sehingga lebih besar dari 0. Ya udah kita comot ya, dalam akar lebih besar dari 0. Lalu kita pindah ruas. Lalu kita cari D-nya. Oh, ternyata D lebih besar dari 2M omega, dia adalah kondisi teredam berlebihan. Ya iyalah ya, ini logika aja nih. Nah, namanya aja tadi kita ketika tepat 0 adalah 2M omega, kalau kelebihan ya berarti lebih besar dari 2M omega gitu kan ya. Jadi kalau kita ngasih D lebih besar dari D kritisnya, itu adalah kondisi teredam berlebihan gitu. Atau namanya bahasa Inggrisnya overdam gitu, overdam. Kalau ada ini, nanya ya. Vincent Sutirta, bisa tolong bacain? Rasio redaman. Redaman struktur dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Ini bacanya apa, Bu? Psi. Psi sama dengan D per D KR sama dengan D per 2M omega. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio redaman. Lambda 1.2 sama dengan min psi omega plus minus omega akar psi kuadrat min 1. Oke, terima kasih Vincent. Nah, jadi kan kita tadi bilang ya, kalau D tepat D kritis, tepat 2M omega, itu namanya teredam kritis gitu kan ya. Kalau lebih besar dari itu dinamakan berlebihan. Nah, kalau kayak gitu kita purpose satu besaran aja nih yang menyatakan rasio antara D yang kita kasih terhadap redaman kritis gitu. Nah, dialah psi gitu. Jadi dia cuma rasio doang. Jadi misalkan
bayar berapa? Harga gorengan 1.000, D kritis 1.000 nih. Kita bayarnya 500 kan berarti setengah ya besinya, 50% berarti kan ya. Kalau misalkan kita kasihnya 100 berarti kan 10% berarti kan ya. Nah, nah itu si besi itu gitu. Jadi kalau kita ngasihnya pas redaman kritis berarti 100% gitu. Jadi 1 nih, besi itu sama dengan 1 ketika damping yang kita kasih sama dengan damping kritis ya, sama lah ya. Gitu. Nah, jadi ya udah deh, kita punya besaran baru namanya besi. Buat biar kita punya judgement gitu kalau misalkan kalau besinya 1 berarti ya redaman kritis nih. Kalau misalkan besinya kurang dari 1 berarti underdam gitu ya. Nanti kondisi underdam belum nih. Kita baru overdam sama critical damping itu. Nah, ya udah. Terus akhirnya kita udah tahu ya, D-nya itu bakal lebih besar dari D kritis gitu kan ya. Dan besinya juga pasti akan lebih besar tuh dari D kritis. Ya pokoknya lebih besar dari 1 gitu lah ya. Lebih besar dari 1. Nah, lalu kita masukin lagi ke persamaan lambda lagi ya. Jadi setelah D-nya udah tahu nih, kita kan tadi kan nyari-nyari D di sini nih dalam besi kan. Masukin aja ke sini gitu. Nah, dapatlah yang ini gitu. Ini sebenarnya dimasukin besinya lalu disederhanakan gitu sih. Nah, dapatlah lambda. Lalu kita kembali melanjutkan misi. Setelah kita mempunyai lambda, kita masukkan ke persamaan AE lambda T ini gitu ya. Untuk membuka si A gitu. Kita lanjutkan untuk membuka si U ketika overdam. Nah, beginilah. Jadi siapa ini si lambda ini kita masukin ke AE pangkat lambda T gitu ya. Jangan lupa ini kan ada minus nih di sini kan. A pangkat A kali E pangkat lambda T gitu kan ya. Nah, makanya ini ada minus di sini. Ini kan minusnya ini gitu. Nah, jangan lupa ini ada plus minus nih. Di sini ada plus minus. Makanya di sini tuh ada yang ini kalau yang buat yang positif, ini buat yang negatif gitu. Jadi sebenarnya bentuk AE pangkat lambda T itu jadi ini setelah dimasukin si lambda gitu. Nah, terus ya, sekali lagi kita tinggal ngebuka si koefisien, buka C1 sama C2. Gitu. Siti Raina bisa tolong bacain? Solusi sistem overdam. UT sama dengan E pangkat minus besi omega T dikali C1 E pangkat omega kali akar kuadrat besi kuadrat dikurang 1T plus C2 kali E pangkat minus omega kali akar kuadrat dari besi kuadrat kurang 1T. Syarat awal pada saat T sama dengan 0, peralihan sama dengan U0, kecepatan sama dengan V0. UT sama dengan E pangkat minus besi omega T dikali U0 plus U0 omega dikali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1 ditambah besi omega kali U0 per 2 kali omega kali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1 dikali E pangkat omega kali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1 kali T ditambah U0 dikali omega kali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1 dikurang 0 dikurang besi dikali omega dikali U0 per 2 kali omega kali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1 dikali E pangkat minus omega dikali akar kuadrat dari besi kuadrat dikurang 1T. Oke, terima kasih Siti Raina Amalia. Nah, jadi ya ini tadi ya, lambdanya kita masukin ke AE pangkat lambda T gitu, jadi si UT yang ini nih. Nah, UT yang itu kita
mau ngebuka C1 sama C2. Dan sama juga nih, ngebuka C1 sama C2, masukin kondisi batas gitu. Nah, kondisi batas ya udah deh, masukinnya juga gitu ya. Jadi misalkan ini U syarat 0 gitu ya, sama dengan U0 kan, U syarat 0. Nah, ini kan 1 ya, pangkat 0 kan 1 kan. Lalu E pangkat 0 ya, ini juga gitu kan. Terus habis itu ya, kan, benar-benar ya. Jadi ininya 0, jadi E pangkat 0 berarti dia 1 kan berarti. Terus habis itu ini juga 0 kan di sini, ini 0. Jadi ininya itu adalah 1 kan, gitu. Jadi sama dengan C1 plus C2. Ternyata C1 plus 2 sama dengan U0 gitu ceritanya. Nah, terus habis itu masukin ke initial condition yang nomor 2, kecepatan. Nah, sekali lagi belum ada persamaan kecepatan gitu. Jadi turunin sekali. Nah, ini coba kalian turunin gitu ya. Ya, sebenarnya ini gimana ya? Ada kalau nurunin sebenarnya lumayan ini sih. E pangkat minus psi omega T lalu C1 omega akar psi kuadrat minus 1 E pangkat omega lalu ada lalu psi kuadrat minus 1T. Ini lumayan panjang jadi tulisannya harus kecil-kecil. C2 omega lalu akar psi kuadrat minus 1 dikalikan E minus omega akar psi kuadrat minus 1T ini akarnya. Terus minus lagi psi omega E minus psi omega T dibuka kurang C1 E omega dt ditambah C2 E minus omega dt. Ya, sepanjang inilah kira-kira. Ya, inilah ya turunannya gitu. Ya, coba aja kalian turunin gitu. Lalu masukin T sama dengan 0, sama dengan V0. Nah, ternyata didapatkan C1 ini C1. Ya, ini kelihatan lah ya. Ini C1 nih, ini yang ini C2. Ini C2. Dapatnya segitu. Ya udah deh, ini adalah solusi peralihan setiap saat kalau kondisinya berlebihan, dampingnya. Itu tadi ya, harganya 1.000 kalian kasih 2.000. Nah, itu kalau diplot itu kondisinya kayak agak-agak mirip sebenarnya kayak overdam, kayak critical dam sebenarnya. Jadi dia nggak sempet sway balik arah gitu ya, buru-buru menuju 0. Cuma bedanya ini kayak gimana? Ini kayak hampir agak-agak linier gitu ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak eksponensial seiring berjalannya waktu gitu. Cuma bedanya dikit gitu. Tapi keduanya sama-sama buru-buru menuju 0 gitu kalau diplot. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, caranya sama terus ya, makanya ya kayak gitu. Makanya pahami itu how-nya dibalik itu seperti apa sebenarnya gitu-gitu aja. Nggak ada pertanyaan, ini kondisi terakhir nih, kondisi pertama lah ya kalau di sini. Kita masuk ke sini, set gitu. Kalau kita ngasih redaman tapi cuma dikit deh gitu. Kita kasih redaman tapi cuma dikit deh. Ruth Anastasia, bisa tolong bacain?
Baik, Bu. Sistem under damped. Ada rumusnya D per 2M pangkat 2 dikurang K per M lebih kecil daripada 0. Lambda pada persamaan karakteristik dapat dinyatakan dalam rasio redaman lambda 1/2 sama dengan Gimana? si omega tambah i omega akar 1 min si kuadrat sama dengan min si omega plus minus i si kali D. I omega D ya. Oke, ya terima kasih Ruth. Jadi kita masuk lagi ya kondisi terakhir nih, kondisi 1. Di dalam akar kurang dari 0 kan. Nih, kondisi 1 adalah di dalam akar kurang dari 0. Ya udah kita comot tuh dalam akar kurang dari 0. Nah, jadinya kayak gini dalam akar kurang dari 0. Nah, lalu kita masukin, caranya sama lagi ya. Kita masukin lagi nih dari sini di damping berapa nih yang dalam akar kurang dari 0 itu dampingnya berapa nih gitu kan. Lalu masukin ke sini ke yang DD ini dimasukin gitu. Nah, sehingga habis itu ini ya, sebenarnya itu cuma dimasukin gitu, lalu habis itu disimplifikasi. Jadi pakai dalam psi gitu. Sekali lagi, psi itu adalah perbandingan damping yang kita kasih terhadap damping kritis gitu. Jadi ya ini D. Jadi psi itu kalau dituliskan D per D ini 2M omega. Nah, ini adalah psi kan. Ya udah, pokoknya ini masukin aja ke situ tuh, masukin ke sini. Sini. Nah, ini kalau nanti 2M omega gitu ya, itu bisa kita bagi jadi psi gitu. Ini harus ada yang diubah. Jadi misalkan ini kan omega kuadrat ya gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu simplifikasi aja, diubah jadi bentuk psi gitu. Setelah udah disimpel-simpelin gitu, nanti hasil akhirnya seperti ini gitu. Ya, coba aja gitu. Nah, lalu ada variabel baru lagi, namanya adalah omega damping. Jadi omega setelah dikasih damping. Omega damping adalah segini nih. Aduh. Segini nih ya. Ini adalah omega damping. Jadi omega dikalikan suatu faktor. Suatu faktor adalah akar 1 minus psi kuadrat. Itu adalah omega damping. Oke, jadi agak beda sedikit nanti biasanya omega yang tanpa damping ini yang biasa akar K per M sama omega damping. Besarnya agak-agak tipis-tipis. Misalkan ini 33, ini 34 gitu. Jadi agak beda-beda kecil gitu. Nah, terus ya udah deh, lambda udah tahu ya, kembali lagi kita menuju ke melanjutkan misi kita. Kalau lambda sudah tahu, kita akan masuk ke persamaan AE lambda T ini untuk membuka si A. Oke, kita membuka A gitu ya, set, jadilah seperti ini. Jadi kita lihat lagi ya, ini ada kayak gini, lalu ini ada kayak gini. Jangan lupa ini plus minus ya, jadi ini itu sini nih ya, lalu plusnya yang ini, minusnya yang ini gitu ya, gitu sih. Jadi si AE pangkat lambda T berubah bentuk setelah dimasukin si lambdanya itu jadi UT yang ini. Vincentius Willy, bisa tolong bacain? Sistem under damped UT sama dengan E pangkat negatif epsilon omega T dikali C1 kali E pangkat I omega DT ditambah C2 dikali E pangkat negatif I omega DT
persamaan Euler. E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. E pangkat min IX sama dengan cos X min sin X. Rumusnya itu jadi UT sama dengan E pangkat min epsilon omega T dikali C1 plus C2 itu tuh jadi A1 dikali cos omega dt ditambah C1 negatif C2 atau A2 dikali I sin omega dt. Jadi rumusnya itu UT sama dengan E pangkat negatif epsilon omega T dikali U0 cos omega dt ditambah V0 tambah epsilon U0 omega per omega D dikali sin omega dt. Oke, dikit lagi Vincentius Willy. Buat jadi kotak diapain dari yang ini? Dari yang ini nih, dari yang ini lah ya ini nih. Dari yang ini bisa jadi kotak, gimana caranya? Itu yang E pangkat negatif epsilon omega T-nya dikeluarin, Bu. Jadi dia tinggal yang cos omega dt ditambah sin omega dt juga. Ya, maksudnya kok ini kan awalnya masih ini nih, kok sekarang udah ini nih gitu. Ini kan awalnya ini ya. Kok jadi gini gitu. Diapain caranya? Kayaknya itu pakai yang persamaan Euler itu deh, Bu. Kalau saya masih bingung juga sih. Kalau Euler dari sini yang ya nih sebut aja A lah ya. Dari A menuju B itu pakai Euler. Dari B ke C pakai apa? Kok ini bisa kebuka nih? Ini kebuka nih loh. Kan masih A1 kok tahu A1 tuh U0. Lalu A2 ini kok tahu ini V0 plus psi U0 omega per omega D gitu. Saya kurang tahu. Oke, yang lainnya ada yang bisa bantu? Itu dimasukin ke persamaan U0 sama dengan dan P sama dengan 0 bukan, Bu? Ya, tepat sekali ya, masukin kondisi batas. Jadi terima kasih Jonathan Hadinata. Masukin kondisi batas sehingga B itu bisa berubah jadi C. Jadi caranya sama terus ya, caranya gitu terus saja. Jadi nanti kalian kondisi apapun juga caranya bakal gitu terus gitu. Jadi kalau tahu caranya nanti bahkan mungkin kondisi yang nggak pernah ada gitu, ya kalian bisa turunkan sendiri gitu. Jadi bagaimana mendapatkan si UT ini tuh prosesnya selalu sama gitu aja sih. Oke, jadi sama ya sebenarnya prosesnya gitu terus. Oke, jadi ya ini kita ini lagi ya. Jadi ceritanya adalah ini sekali lagi nih kita ini sedikit. Jadi udah dapat lambda, kembali lagi kita mau ngebuka U. Jadi masukin lambdanya ke sini gitu kan. Nah, setelah lambda dimasukin ke U yang tadi itu, persamaannya adalah ini gitu. Ini adalah setelah lambda dimasukin ke persamaan U sama dengan AE pangkat lambda T gitu. Nah, habis itu setelah pakai dengan Euler itu si eksponensial tuh bisa kita ubah jadi cos dan sin gitu. Jadi bentuk cos dan sin gitu. Itu pakai Euler. Nah, terus semua koefisien depannya cos itu kita namain baru lagi namanya koefisien A1. Dan semua koefisien depannya sin itu kita namain dia A2. Pokoknya intinya dia itu sebenarnya koefisien aja pokoknya kumpulan-kumpulan koefisien jadi koefisien aja kita samain aja gitu. Jadi sebenarnya kan koefisien bisa aja jadi kan sukunya ada banyak nih cos nih. Jadi koefisien
suku pertama itu C1 ditambah C2 cos omega dt, sebenarnya gitu. Cuma ya pokoknya jumlahin aja lah semuanya. Semua yang punya cos kita namakan A1, semua yang punya sin kita namakan A2 gitu. Nah, terus habis itu kita buka ya, kita buka si A1 sama A2 dengan memasukkan initial condition. Initial condition. Ya gitulah ya. Nah, ya udah kayak biasanya ya, seperti biasanya. Jadi kita U0 Jadi ya ini ya, U saat T0 gitu kan sama dengan U0, sama dengan ya di-nolin ya. Mendingan di sini aja ya. Di sini aja nih. U saat 0 sama dengan U0 sama dengan ini kan pangkat 0 berarti 1 kan. Lalu cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 1. Ini 1 nih. Lalu sin 0 kan 0. Oh, ini hilang semua nih. Set, kan? Berarti kelihatan kan U0 sama dengan berarti masuk ini ke sini ya? Apa? Maksudnya ke sini. Ini udah kebuka. Jadi ini U0 sama dengan U0 gitu. Ini kan 1. Kan? Ini 1. Lalu ini hilang. Jadi kelihatan kalau U0 sama dengan A1 gitu. Makanya di sini si kotak hijau itu ya si A1 sama dengan U0. Tuh. Dari ngemasukin tadi ya, ngemasukin persamaan U0, persamaan initial condition U0. Nah, buat ngebuka si A2, masukin persamaan initial condition kecepatan 0. Jadi harus diturunin sekali gitu ya. Turunin sekali itu 4 suku sih, ada 4 suku sih jadinya. Jadi kira-kira gini lah ya. Pangkat minus psi omega T dikali minus A1 omega D sin omega dt ditambah A2 omega D cos omega D dt dikurangi psi omega E. Nah, ini harus pakai U aksen V tambah V aksen U gitu kalau kalian ini ya inget di turunan. Psi omega T dikalikan A1 cos omega dt ditambah A2 sin omega dt. Nah, udah ini adalah turunannya. Jadi ini adalah persamaan kecepatan. Masukin T sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan tinggal kalau masukin 0 itu kan berarti ini kan 1 ya. Ini 1. Kita ganti aja lah ya. Ini kan 1 ya. Lalu sin 0, 0. Nah, ini coret kan. Cos 0, 1. Berarti ini tinggal 1 nih. Tinggal omega 2 WD. Lalu ini. Pangkatkan 0. 1 kan ya. 1. Ini 1 nih. Ini 1. Lalu cos 0, 1 kan. Lalu sin 0 coret. Nggak ada. Jadi tinggal V0 sama dengan A2 ya, A2 ya benar kan nih A2 omega D, A2 omega D dikurangi psi ini nih, psi omega nih, psi omega A1 gitu. Ya udah tinggal kayak gini. Lalu tahu tadi A1 sama dengan U0. Ya udah kan ini U0 kan. Berarti si A2 ya ini kayak gini A2. Tinggal pindah ruas. Dapatlah cocok nih. Jadi A2 adalah sekian, A1 adalah sekian. Ya udah deh, ini adalah persamaan peralihan setiap saat kalau kondisinya under dam. Jadi misalkan dampingnya butuh 1000, kalian ngasih 100 aja deh gitu ya, atau 50 gitu. Pokoknya kita kasih tapi cuma dikit gitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau ini nanya aja ya. Christine Kiswanti bisa membacanya? Iya Bu, solusi UT sama dengan
E pangkat minus si omega T dikali U0 dikali cos omega D dikali T ditambah V0 ditambah si U0 kali omega dibagi omega D dikali sin omega D dikali T. Terus UT sama dengan R dikali E pangkat minus si kali omega T dikali cos dari omega D kali T dikurangin alfa, atau UT sama dengan R dikali E pangkat minus si kali omega T sinus omega D kali T ditambah beta. Sehingga R sama dengan akar U0 kuadrat ditambah V0 ditambah si U0 omega dibagi omega D dikuadratin. Untuk alfanya sama dengan arcus tangen dari V0 tambah si U0 kali omega dibagi U0 dikali omega D. Untuk betanya sama dengan arcus tangen dari U0 dikali omega D dibagi V0 ditambah si kali U0 kali omega. Terima kasih, Christine. Nah, jadi kita tadi udah dapat solusi ini ya. Nah, ini sebenarnya sama persis nih kan. Nah, sekali lagi dia mengandung cos dan mengandung sin. Sekali lagi kita suka kalau sekali lihat kelihatan amplitudonya maksimum gitu. Kita sukanya kayak gitu kan ya. Jadi sama juga gimana kalau diubah jadi cos doang atau jadi sin doang aja gitu. Nah, ternyata setelah jadi cos doang dan sin doang, jadilah persamaan ini kalau cos doang, ini kalau sin doang. Sama ya, kayak sebelumnya persamaannya ada 3. Idenya adalah seperti itu. Biar sekali lihat persamaan udah dapat kelihatan lah siapa biang keroknya gitu. Nah, ini nih ya kira-kira ya ini pangkat E juga maksimumnya kan itu ya 1 ya. Jadi R kan berarti kan ya ini kan gitu. Nah, kira-kira begitulah gitu. Jadi idenya selalu sama sih, idenya antara ini sama yang sebelumnya juga sama. Jadi persamaan 1, 2, 3 sama semua ya, mau pakai yang manapun terserah hasilnya akan sama. Cuma beda bentuk aja. Nah, ini sedikit lagi paling nggak. Haski Wijaya bisa ngomong bacain? Ya, Bu. Ya. Minta tolong bacain. Oh iya, Bu. Peralihan maksimum UT sama dengan RE pangkat min itu sigma ya, Bu? Besi. Oh, si WT, si omega T, min si omega cos dalam kurung si D pangkat T min alfa dikurangin omega D sin omega D pangkat T min alfa sama dengan R sama dengan RR 2E pangkat min si omega T cos omega D pangkat T min alfa 2. R2 sama dengan akar dari min si omega dikuadratin ditambah omega D dikuadratin. Sehingga alfa 2 sama dengan arc tangen dari omega D per si omega. Oke, terima kasih Haski. Ya, jadi ya udah deh. Jadi ini adalah peralihan setiap saatnya ya, peralihan setiap saatnya. Terus ini bisa pakai ini juga, peralihan maksimumnya gitu. Terus kalau coba diplot, yang ada 3 grafik ini coba diplot gitu, itu gambarnya kayak gini nih. Jadi beda kayak yang ini nih, overdamp itu kan buru-buru 0 ya. Habis ke kanan dia buru-buru ke 0. Yang critical damping juga habis ke kanan dia buru-buru 0. Nah, kalau kita ngasih damping tapi cuma dikit, itu dia nggak buru-buru 0, tapi dia masih habis dari kanan dia ke kiri dulu, tapi lebih rendah. Ini kan dia habis ke kanan ya, ke kanan segini, 1 lebih dikit. Lalu dia kiri kurang dari 1 nih, kayak 0,9. Lalu dia ke kanan lagi, bahkan kurang dari 0,8 pas ke kanan. Terus dia sway ke kanan, sway ke kiri, tapi terus berkurang terus, hingga kalau diplot lebih jauh lagi kayak gini. Hingga akhirnya dia menuju 0 gitu. Set, akhirnya dia 0.
gitu. Nah, jadi ini adalah efek kita cuma ngasih dikit ya. Jadi tadi ya harga gorengan 1.000 kita ngasih 50 misalkan gitu ya. Nah, atau ya kasih 100 gitu lah. Pokoknya kita kasih damping tapi cuma dikit. Nah, dan biasanya kita lebih suka tuh yang kayak gitu. Ngasih damping tapi cuma dikit. Jadi efektif, efisien gitu. Karena walaupun dia tetap sesuai ya, tapi kan berkurang gitu. Sedangkan ya struktur kita masih oke lah gitu. Jadi kita tuh kan sukanya ekonomis ya gitu. Jadi kita tuh biasanya kondisi underdam. Kita akan ngasih tapi cuma dikit gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Jadi hari ini kita udah belajar kalau kondisinya gerak bebas tapi ada redaman. Dan ternyata ada 3 kondisi ya, kalau ngasih redamannya kelebihan, ngasih pas, atau ngasih sedikit gitu. Jadi ada 3 kondisi. Biasanya kita suka yang ngasih sedikit, karena sekali lagi kita itu suka yang ekonomis gitu. Dari sini ada pertanyaan, paling sampai sini aja hari ini gitu.